Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk Minggu Prapaskah yang kedua yang telah Engkau anugerahkan bagi kami ini. Dalam minggu ini, Engkau mengajak kami bersama Yesus Putramu untuk mendaki ke Gunung Tabor kehidupan kami. Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putramu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, sehingga kami menyadari bahwa kehidupan kami yang aman ada dalam kuasa kehendak-Mu. Berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatnya akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga
mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Salve, selamat pagi para penikmat Mutiara Pagi, pendengar RRI Ende, penikmat Komsos Kuskupan Agung Ende. Kita membuka lembaran hari baru ini dengan judul permenungan Solidaritas Tanpa Batas. Umat beriman yang adalah pejuang dan pemerhati solidaritas. Kita membuka keran waktu di awal hari ini dengan mengalirkan kisah iman untuk refleksi solidaritas dalam hidup kita. Adapun solidaritas mampu memberi harapan untuk hidup baru. Kisah Lazarus dan orang kaya yang sombong ini merupakan kisah hilangnya rasa solidaritas. Bila solidaritas kita pahami sebagai ungkapan perasaan manusia yang merasa senasib dan sepenanggungan terhadap orang lain maupun kelompok lain, maka hari ini kita sedang digalaukan dengan kisah si kaya yang tidak bersolider. Orang kaya dengan segala kemewahannya ternyata menumpuk harta sampai mata belas kasihnya tertutup hartanya, sampai-sampai tidak bisa melihat Lazarus di bawah kolong meja. Lazarus harus makan sambil bersaing dengan anjing. Anjing jilat boroknya Lazarus. Lazarus sudah menjadi makanan anjing dan tinggal di bawah kolong meja si kaya. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, itulah Lazarus, dari namanya yang diturunkan dari bahasa Yahudi kuno, Eleazar, mempunyai arti Tuhan adalah penolong. Tuhan akan menolong. Ya, secara mau menggantungkan hidup pada orang kaya seperti menggantung pada akar lapuk. Lazarus dalam kemiskinannya hendak menolong si kaya agar bertobat dari miinya, dari pelitnya, dari pura-pura tidak pedulinya, dari epenisasinya, dari cuek bebeknya. Tapi apa daya, Lazarus tidak dianggap oleh si kaya. Malahan hanya anjing yang menganggap Lazarus ada. Umat beriman yang sementara asik berprapaskah dengan pantang puasa berdoa dan bersedekah. Miskin belas kasih dan krisis solidaritas ternyata pula memutuskan urat malu si kaya. Semasa hidup ia cuek dengan Lazarus, namun ketika mati, si kaya malah main kuasa untuk dapat pertolongan dari Lazarus. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Ini kan namanya tidak tahu malu. Selama hidup tidak buat apa-apa untuk Lazarus, tetapi ketika sudah menderita malah menuntut orang harus menolongnya untuk keluar dari penderitaannya. Bahkan sudah dalam tempat hukuman, si kaya tetap tidak menyadari kesalahannya dan ngotot paksa Abraham untuk suruh Lazarus
pergi ke rumah ayahnya untuk memperingatkan 5 saudaranya yang kira-kira mentalitasnya 11-12 dengan dirinya. Susah sudah datang, baru ingat orang lain. Itu pun dia hanya ingat keluarganya. Kebaikan hanya sebatas hubungan darah. Tetapi Lazarus tetap tidak dianggap oleh si kaya. Si kaya dengan tidak tahu malu malah mau mengatur dan malah meremot Lazarus. Si kaya memaksakan kehendak. Betul-betul krisis solidaritas yang memuncak sampai putusnya urat malu dari si kaya. Umat beriman yang terkasih, para pendengar RRI Ende dan sahabat Komsos Kuskupan Agung Ende. Dalam hidup kita sering menjumpai orang-orang yang kehilangan rasa solidaritas. Ada banyak sekali orang yang bergaya mewah sambil sesamanya menderita hebat dengan kekurangan yang melilit kehidupan. Lebih tidak tahu malu lagi, ada orang yang terang-terangan memperkaya diri sambil mempermiskin orang lain. Misalnya, yang pinjam uang lalu pura-pura lupa kasih kembali. Selain itu, banyak pekerja-pekerja kasar yang dipekerjakan oleh orang kaya, sambil orang kaya terus menghilangkan hak-hak asasi mereka. Para pekerja diperlakukan tanpa rasa solidaritas dari para majikan. Orang muda kehilangan solidaritas dalam hidup bersama, sehingga mereka dengan tidak ada rasa malu melawan arus umum dan kesepakatan bersama, norma dan aturan yang berlaku. Ya, itulah fenomena yang meresahkan dengan hilangnya rasa solidaritas yang juga memutuskan urat malu. Orang yang tidak bersolider hidup hanya pikir diri sendiri. Di dunia ini hanya dia sendiri. Orang lain tidak digubris. Orang Kupang bilang, sontoy dan yang lain oh. Umat beriman yang terkasih, kisah orang kaya adalah kisah orang yang mengandalkan diri sendiri, yang fokus dengan diri, lupa dengan sesama. Sesama yang kelihatan saja dilupakan, apalagi dengan Tuhan yang sulit untuk diindrai. Orang yang lupa dengan Tuhan diperingati oleh Nabi Yeremia bahwa hidupnya akan terkutuk. Hidupnya gersang, kesepian karena jauh dari hati yang tulus. Lihat orang kaya, itu bukti nyata dari kata-kata Nabi Yeremia. Sebagai imam, saya bersyukur memiliki umat yang berjuang menjadikan diri sumber harapan hidup baru bagi sesamanya. Ada orang tua yang mendidik anaknya untuk bersolider dari kecil. Kalau ada ulang tahun, ada makan enak yang lebih sedikit, pergi makan bersama anak-anak di panti asuhan, pergi makan bersama anak-anak cacat di panti Alma. Ini adalah strategi-strategi penuh iman dan kaya akan solidaritas yang membuat dunia bisa tersenyum di tengah kecemasan. Terima kasih untuk kalian yang menurut orang Jerman bilang, telah segen bringen, segen sein, telah membawa berkat dan jadi berkat. Untuk kita yang masih belum, tunggu apa lagi? Sampai kapan lagi? Mari kita belajar dari kisah Lazarus dan si kaya, sambil kita berjuang menyuburkan kembali rasa solidaritas. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Salve.